setiap hal yang kita tulis itu perlu ada human touch-nya. Kayak, eee, kayak audiens bisa mengerti dan selain mengerti juga merasakan gitu emosinya, "Oh kenapa sih karakter ini ngelakuin ini? Apakah kalau kita berada di posisi karakter itu kita akan melakukan hal yang sama?" Mhm mhm. Gitu sih. Itu, di sini aku belajar banget sih soal gimana, human touch itu penting di suatu cerita dan gimana itu bisa bikin audiens kita nanti lebih engaging pas mereka nonton. Halo semuanya, kenalin aku Priska. Aku adalah mahasiswa Scriptwriting and Copywriting di Petra Christian University. Aku juga penulis film di Paragon Pictures. Nah, sekarang kita udah kembali lagi sama Fioni. Dia adalah salah satu mahasiswa S2 Scriptwriting and Copywriting di PCU. Nah, mungkin kamu bisa nggak jelasin sedikit tentang latar belakang kamu nih, dan apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan mengambil S2 Scriptwriting dan Copywriting di Petra? Oke, jadi kalau untuk background aku sendiri, aku kan background-nya agak jauh. Aku background-nya tuh travel. Jadi aku pas S1-nya tuh aku ambil travel industry. Habis itu kerjanya itu juga kebanyakan di industri digital marketing sih. Kayak di SEO, terus ngurusin digital ads dan sejenisnya. Habis itu baru along the way masuk ke content writer. Jadi banyak nulis artikel dan memang karena aku kebetulan hobi nonton juga, hobi nonton, hobi baca gitu ya. Dan pas ngeliat di Petra, oh kok ada S2 nih yang topiknya ini gitu, menarik juga gitu ya, udah coba aja gitu. Oke. Nah, yang aku tahu kan kamu tuh sempat berapa lama ya jadi penulis SEO ya? Kalau penulis SEO tuh mungkin sampai sekarang juga masih sebenarnya ya 5 tahun 6 tahun gitu. Udah lama banget ya. Iya. Nah, apa kesulitan yang kamu alami sejauh ini gitu sebagai penulis SEO? Oke, kalau SEO itu kan sebenarnya something yang keyword based gitu ya. Kayak gimana kita tekniknya merankingkan halaman kita nomor 1 di Google gitulah gitu kan. Dan itu very technical sebenarnya. Jadi pada saat itu aku merasa kok kreativitas aku tuh kurang diasah gitu sebenarnya. Jadinya aku lumayan sering kayak bikin personal project sendiri yang buat mengasah kreativitas aku gitu. Tapi buat di SEO-nya itu ya kepake buat ngasah hal-hal yang lebih analytical lah. Hal-hal yang ngeliat data ininya, keyword yang lagi naik apa sih, trafficnya hari ini naik karena apa sih, yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, ini aku intermezzo sedikit ya. Jadi kan kamu tuh bisa ceritain nggak awal-awal ketika kamu mau jadi penulis gitu ya? Apalagi kan ini scriptwriting dan copywriting gitu. Ini kan mungkin lebih kreatif gitu ya ketimbang mungkin waktu jadi penulis SEO. Nah, ini apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk mencoba scriptwriting dan copywriting? Oke, jadi kalau kayak lihat dari sisi kreativitasnya gitu ya. Jadi sebenarnya meskipun aku having-nya tuh di SEO, cuman aku memang sempat ada beberapa role megang kreatif campaign dan sejenisnya gitu. Itu itu memang perlu kreativitas lah buat bikin campaign dan segala macam. Ada sisi brainstorming gitu. Terus aku merasa aku cukup happy gimana aku bisa brainstorming dengan timku, terus bisa A/B testing nih, misalnya bikin campaign ini, misalnya bikin ads ini dengan visual apa, kopinya seperti apa, terus lihat hasil datanya gimana dibandingin dengan yang lainnya gitu. Dan disitu aku merasa kayak menyenangkan kalau creativity itu dipaduin dengan hal yang sebenarnya aku bisa, which is nulis gitu. Nah, kan kita udah 4 semester ya di Petra, bentar lagi lulus nih kita. Nah, ada nggak sesuatu yang mungkin baru banget kamu pelajarin dan berkesan banget gitu dan berguna banget nih untuk kamu dan mungkin pekerjaan kamu saat ini? Mungkin yang selama di Petra yang pasti kan bagian scriptwriting-nya ya, karena kalau untuk copywriting kan memang aku udah dapat dulu lah sebenarnya di industri kan gitu. Dan untuk scriptwriting-nya sebenarnya itu hal yang cukup baru buat aku, kayak misalnya tentang struktur nulisnya, terus gimana cara kita kayak ngasih nyawa ke skrip itu bagaimana gitu kan. Dan menurut aku brainstorming-nya sih, misalnya pas kayak kita di kelas kan kita juga ada
pekerjaan yang grup gitu loh, tugas Iya. yang grup gitu kan, kayak biasanya kita kan sebenarnya kayak di dunia nyata gitu. Di dunia nyata kan kita nggak bikin film sendiri ya, kita kan kolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi ya mungkin itu bisa menjadi teaser gimana realita kalau misalnya kerja di dunia nyata sih. Karena yang penting kan sebenarnya kolaborasi antar timnya gimana, kayak bisa akur nggak sama temen timnya gitu, bisa sependapat nggak gitu. Mungkin aku nimpalin dikit ya. Jadi kita kan pernah sekelompok bareng juga. Oh iya, Waktu series dan Iya. itu tuh kerasa banget sisi kolaborasinya menurutku, karena waktu itu kamu kan suka dengan cerita-cerita thriller, Oh iya, gitu kan. Misteri-misteri kamu suka. Iya. Terus kayak Priska Disti dia juga guru gitu kan, Iya, dan iya. dia mungkin banyak dealing sama anak-anak. Jadi tuh akhirnya proses kolaborasi itu menyenangkan karena punya banyak insight gitu Iya. loh. Dari orang yang mungkin backgroundnya beda-beda gitu. Dan jadi aku paling inget sih sebenarnya Iya, itu series ya. paling menarik sih. Mm-mm. Karena itu sebenarnya dipadu sama komedi juga kan, which is Iya, itu kan iya. kayak yang baru buat kita gitu Betul. loh, ya kan. Dan ternyata jadinya ketika yang aku lihat ya dari Mhm. hasilnya, ketika kita lihat nih hasilnya itu tuh jadi kaya gitu loh. Ya, Itu banyak pemikiran-pemikiran dari kita yang mungkin berbeda-beda. iya, point of view kita kan beragam lah, backgroundnya kan juga beda-beda. Ini itu menarik banget, Mm. teman-teman mata kuliah writing for series Ya, ya. itu seru sih. Nah, mungkin kamu kan pernah sempat bilang ya ke aku. Jadi kalau promosi dan nulis itu tuh bagian dari creating something Iya. gitu. Nah, apa yang paling seru buat kamu saat menulis kreatif? Dan terutama mungkin di sini script writing ya. Mungkin yang paling seru tuh pertama tuh nyari idenya kali. Karena menurut aku yang paling susah tuh sebenarnya di awalnya gitu. Kayak ide apa sih yang kita mau coba wujudin jadi something yang lebih real gitu. Kayak ide apa yang worth Iya. the effort gitu. Dan setelah misalnya udah ketemu idenya, hal yang menyenangkan selanjutnya kalau menurut aku brainstormingnya sih. Brainstorming misalnya sama orang-orang yang emang terlibat di idenya itu gitu. Karena kan ide misalnya plot yang menurut kita bagus saja menurut orang lain yang referensinya beda jauh dengan kita, kurang oke nih, yaudah kalau misalnya kurang oke, yang menurut oke kayak gimana gitu. Maksudnya itu bisa maksudnya masing-masing dari setiap anggota tim bisa dapet point of view yang baru lah gitu. Nah, sekarang kan kamu juga nih sebenarnya lagi magang kan di Iya. Paragon Pictures dan ini udah jalan bulan ketiga ya. Ada nggak sesuatu yang berkesan nih selama kamu magang dan juga mungkin kayak sesuatu pelajaran yang kamu bukan belum dapat, mungkin beda gitu ketika kamu Di kelas. di kelas Oh, gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke ini kali ya. Kalau memang di kelas itu kan kebanyakan karena memang kita masih newbie ya, jadi kan kita diajarinnya tuh pasti strukturnya. Itu gimana sih cara nulis yang benar gitu. Cuman sama setelah magang, menurut aku ada hal yang sama pentingnya dengan itu gitu, which is setiap hal yang kita tulis itu perlu ada human touch-nya. Kayak audiens bisa mengerti dan selain mengerti juga merasakan gitu emosinya. Oh, kenapa sih karakter ini ngelakuin ini? Apakah kalau kita berada di posisi karakter itu kita akan melakukan hal yang sama? Gitu sih. Itu di sini aku belajar banget sih soal gimana human touch itu penting di suatu cerita dan gimana itu bisa bikin audiens kita nanti lebih engaging pas mereka nonton. Ya, jadi kayak belajar karakterisasi lah ya, Iya. sebutannya. Ya. Nah, mungkin yang terakhir nih buat kamu, Vi. Buat kamu, teman-teman kamu yang mungkin punya latar belakang yang beda gitu ya. Nah, apa yang membuat it's okay gitu sebenarnya untuk mengambil S2 di luar bidang mereka? Oke. Nah, ini menarik nih. Karena sebenarnya kalau misalnya aku sendiri antara kuliahku S1 dan karirku selama misalnya 10 tahun ke belakang itu memang nggak linear sebenarnya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya orang jalurnya begini, karirku ya begini lah gitu kan. Lari gitu. Dan sama menurut aku perjalanan karir itu salah satu cara kita self discovery. Kayak kita milih jurusan kuliah kita PS1 itu basically pas kita zaman SMA sebenarnya. Iya. Ya kan? Yang which is secara psikologi itu masih anak labil. Gitu kan ya, emang ada orang-orang yang cukup beruntung mereka bisa mikir panjang. Mereka visioner, maunya jadi ini nih, oke. Cuman kalau aku sebenarnya nggak gitu. Dan aku lebih merasa
life is a playground, jadi kita explore aja. Kayak kita perlu tahu hal-hal yang kita nggak cocok buat tahu hal apa yang kita cocok. Gitu aja menurut aku ya. Gimana dari S1 kerja sampai sekarang ya, dari setiap karir yang aku pilih, di setiap di sini aku pilih ya, itu lebih ke self discovery aja sih. Oh ternyata Fioni sukanya ini loh, Fioni biasanya ini loh. Oh Fioni emang gak cocok lah di sini. Yang penting udah nyoba daripada mikir-mikir, aduh bisa nggak ya gitu. Yang penting kan udah coba tahu mana yang works, mana yang enggak. Tapi aku setuju sih, maksudnya hidup tuh memang harus penuh eksplorasi sih. Karena cara kita menemukan diri kita sendiri tuh ya beda-beda gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu nih tentang diri kita, kita tahu setelah kita mencoba sesuatu yang baru gitu. Nah itu memang harus perlu digali terus sih gitu. Nah makasih banget Fioni udah hadir bareng-bareng sama kita hari ini. Nantikan ya episode-episode berikutnya.